Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi berjudul Dragon Seduction yang dirilis pada tahun 2025. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan adegan menegangkan saat seorang gadis muda dikejar oleh siluman karena nekat mencuri batu suci demi menyelamatkan ibunya yang sakit. Di dunia siluman, tindakan ini adalah tindakan kejahatan besar, hingga ia pun dijatuhi hukuman dibakar hidup-hidup. Untungnya sang pewaris naga bernama Fushi yang saat itu sedang bermain bersama kakaknya langsung bertindak menyelamatkannya. Namun begitu kembali ke istana, ayahnya, Kaisar Naga Yanyi murka. Ia menilai tindakan Fushi sebagai pelanggaran besar yang bisa menggoyahkan keseimbangan dunia siluman. Karena kecewa, ia pun melampiaskan amarah kepada kakak Fushi yang dianggap lalai menjaga adiknya. Tetapi berkat bujukan sang putra mahkota, amarahnya mereda dan ia pun memintakan sang kakak kembali ke tugasnya menjaga gunung api Jiaoyou, tempat naga hitam bernama Yeying disegel selama ribuan tahun. Seiring berjalannya waktu, Kaisar Yanyi mulai menua. Ia pun menyerahkan tahta dan kekuatan naga emas kepada Fushi. Meski telah menjadi Raja Naga, Fushi masih polos dan kanak-kanakan. Salah satu aksinya yang bikin heboh adalah ketika ia menyebarkan seluruh emas istana kepada warga desa Ruiyang. Ia menggunakan kekuatan naganya demi menyelamatkan aksi nekat itu, yang tentu saja membuat ayahnya dan keluarga kerajaan murka. Para paman bahkan menyebutnya tak layak menjadi raja. Namun dengan keluguan dan hati tulusnya, Fushi kembali berhasil menenangkan hati sang ayah. Dalam diam, sang kaisar tetap percaya bahwa jika jiwa naga sejati dalam diri Fushi benar-benar bangkit, ia akan menjadi cahaya yang bersinar di tiga alam. Sementara itu, di tempat yang jauh dan tersembunyi, segel yang selama ini mengurung naga hitam di gunung api Jiaoyou perlahan mulai melemah. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh naga hitam Yeying untuk melarikan diri. Fushi segera bergerak cepat untuk menangkapnya. Namun sayang, Yeying berhasil menyandra kakaknya. Ternyata naga hitam Yeying bukan sekedar musuh biasa. Ia adalah adik kandung dari Kaisar Naga Yanyi. Ia menyandra kakak Fushi dan menuntut agar Fushi menyerahkan kekuatan naga emas. Karena hati tulus dan kepolosannya, Fushi pun menyerahkannya tanpa perlawanan. Tetapi tentunya keputusan ini jadi awal dari kehancuran besar. Yeying kabur usai mendapatkan kekuatan itu. Namun di tengah pelariannya, ia dihadang oleh Kaisar Yanyi. Pertarungan dahsyat antar kakak adik pun terjadi. Meski tua, sang kaisar mampu mendesak Yeying hingga mundur. Tetapi ia terluka parah dan jatuh tak sadarkan diri. Kita kembali lagi ke istana.
Para paman mengungkapkan bahwa kekuatan fusi saat menyebar emas dulu ternyata mengguncang segel naga hitam, hingga Ye Ying bisa bebas. Luka sang kaisar juga hanya bisa disembuhkan dengan kekuatan naga emas, yang kini dikuasai oleh Yi Ying. Satu-satunya harapan ada pada pedang penakluk iblis, pedang kuno yang pernah digunakan untuk menyegel Ye Ying ribuan tahun lalu. Pedang itu disembunyikan oleh kaisar sendiri dan hanya bisa dibangkitkan oleh darah naga murni. Tanpa ragu, Fusi pun memulai perjalanannya mencari pedang itu demi menyelamatkan ayahnya. Sayangnya, saat sedang terbang dalam wujud naga, kekuatan Fusi melemah. Ia jatuh dan ditangkap oleh dua siluman bodoh yang lalu menjualnya ke pasar dunia siluman. Untung saja, seorang wanita cantik bernama Bayi datang menyelamatkannya. Bayi tahu kalau ia adalah putra mahkota naga dan bahkan sudah mendengar kabar tentang kekacauan besar di istana naga yang kini tersebar luas di dunia siluman. Saat Fusi dan Bayi tengah berbincang santai, tiba-tiba Raja Siluman lewat dan langsung mengundangnya ke istana. Di sana sang raja menyambut Fusi dengan penuh hormat. Ia mengungkapkan jasa besar ayah Fusi yang pernah menyelamatkan dunia siluman dari naga hitam. Sebagai balas budi, sang raja menawarkan makanan, tempat tinggal yang nyaman, bahkan hiburan ala Son Horek dengan Bayi sebagai penarinya. Tetapi semua berubah ketika Fusi menanyakan keberadaan pedang penakluk iblis. Seketika suasana pun berubah mencekam. Para pengawal menyerangnya dan menjadikan Fusi tawanan kerajaan. Bayi pun shock melihat Fusi tiba-tiba disergap begitu saja. Sementara itu, di tempat lain, naga hitam Ye Ying mencoba menikmati kebebasannya setelah ribuan tahun terkurung. Mulai dari mencoba makanan favoritnya, yaitu jiwa para siluman. Tapi ternyata rasanya zong, hambar, dan gak memuaskan. Ia ingin langsung ke dunia siluman, tapi segel kuno ciptaan Kaisar Yanyi masih aktif dan menghalanginya. Disinilah si iblis gagak muncul dan mengusulkan solusi, cabut pedang pembasmi naga. Dan segel itu bakal runtuh. Dan ya, itu adalah pedang yang sedang dicari oleh Fusi. Dan rencana besar pun mulai dijalankan. Kita kembali lagi ke istana siluman. Fusi yang ditawan akhirnya diselamatkan oleh Bayi. Dengan licin dan lihai, Bayi menyusup ke penjara dan membebaskannya. Ia mencurigai bahwa sang raja tahu soal keberadaan pedang itu, dan itulah alasan sebenarnya Fusi disandra. Bayi lalu menyarankan agar Fusi memulihkan dulu kekuatannya yang menurun karena aura gelap Ye Ying. Di momen tenang inilah, Bayi akhirnya sadar Fusi adalah sosok naga yang dulu menyelamatkannya saat ia hampir dibakar hidup-hidup. Sang penyelamat masa kecilnya ternyata adalah sang putra mahkota naga. Di sisi lain, naga hitam Ye Ying akhirnya merasakan kebebasan sejati, termasuk mandi junub. Tapi belum lama menikmati momen sakral itu, iblis gagak datang dan menawarkan kesepakatan. Ia akan membawa pedang penakluk iblis ke tangan Ye Ying demi melancarkan ambisi mereka menguasai dunia siluman. Fusi dan Bayi pergi ke dunia manusia untuk memulihkan kekuatan naga emas yang mulai melemah. Di sana Bayi merancang sebuah rencana cerdas, membujuk manusia untuk membakar dupa dan berdoa kepada Dewa Naga agar turun hujan. Karena dengan bakaran dupa akan memulihkan kekuatannya. Dan saat itu kekeringan melanda serta air menjadi barang paling berharga. Maka manusia pun rela melakukan apa saja agar hujan benar-benar turun. Fusi pun menyamar dan mulai menjalankan rencananya.
Namun di tengah kelancaran misi tersebut, bayi tiba-tiba pingsan. Rupanya, bayi bukanlah siluman biasa. Ia adalah siluman kerang, makhluk yang tak bisa bertahan terlalu lama atau jauh dari air asin. Jika terlalu lama berada di daratan, tubuhnya akan kena ayan, akan melemah dan kehilangan energi. Untungnya Fushi segera menyelamatkannya. Di keesokan harinya, berkat doa dan dupa yang dibakar manusia, hujan pun turun deras. Bersamaan dengan itu, kekuatan Fushi perlahan mulai pulih. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Naga hitam Ye Ying tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan. Pertarungan besar pun pecah. Karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya, Fushi terpaksa mundur bersama bayi demi menyusun strategi baru. Akibat serangan tersebut, ayan bayi pun kumat. Fushi pun panik dan segera mencari air garam demi menyelamatkannya. Namun saat Fushi pergi, bayi justru kedatangan sosok yang selama ini ia hindari, yaitu si iblis gagak. Bayi sebenarnya merupakan bagian dari rencana jahat sang iblis. Ia ditugaskan untuk mendekati dan mengkhianati Fushi, lalu merebut pedang penakluk iblis ketika ada kesempatan. Namun seiring waktu, hati bayi berubah. Ia mulai tulus mencintai Fushi dan tak lagi ingin menjadi spion dalam rencana gelap itu. Sayangnya, penolakannya membuat iblis gagak marah dan mengancam akan menghancurkan hidupnya. Bayi pun terjebak antara dua pilihan sulit, kesetiaan pada sang iblis atau perasaannya kepada Fushi. Rencana pun berlanjut. Kebersamaan mereka berdua justru menumbuhkan benih-benih cinta. Bayi semakin yakin bahwa Fushi bukan hanya pewaris tahta naga, tetapi juga seorang yang ia cintai. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat persembunyiannya, yaitu pedang penakluk iblis. Sesampainya di sana, mereka dihadang oleh Raja Siluman. Ia menjelaskan bahwa jika pedang itu dicabut, maka segel pelindung dunia siluman akan hancur dan Ye Ying bisa kembali menghancurkan segalanya. Meskipun demikian, Fushi tak gentar. Dengan tekad yang bulat, ia mencabut pedang tersebut dan benar saja, segel itu pun pecah. Dunia siluman kini terbuka bagi sang naga hitam. Tak lama berselang, Ye Ying datang membawa kekuatan kegelapan yang mengerikan. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Namun kini, Fushi yang telah memegang pedang penakluk iblis mulai bisa mengimbangi kekuatan sang naga kegelapan. Namun, ketika pertarungan mencapai puncaknya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kalung yang selama ini dikenakan bayi mulai mengeluarkan aura jahat. Dari dalamnya muncullah percikan kekuatan roh iblis gagak hitam dengan kekuatan luar biasa. Ledakan energi melukai Fushi dengan sangat parah. Dalam kepanikan, bayi pun membawa Fushi menjauh dari medan pertempuran dan berusaha menyelamatkannya. Mahkota pun sadar, yang ia tunjukkan bukan rasa terima kasih, melainkan kekecewaan yang begitu dalam. Ia akhirnya menyadari bahwa bayi, sosok yang selama ini ia percayai dan cintai, ternyata memiliki keterlibatan dalam pengkhianatan besar ini. Hatinya pun hancur dan luka batinnya jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Waktu pun terus berlalu. Luka di tubuh mungkin bisa sembuh, tapi luka di hati, Fushia harus menanggung semuanya sendiri. Ia yang telanjur jatuh cinta kepada bayi kini mulai ragu. Penasaran, ia pun diam-diam mengikuti bayi dan disitulah rahasia besar terungkap. Ternyata iblis gagak dalang dari semua kekacauan adalah kakak kandung Fushia sendiri, sosok yang selama ini tumbuh bersamanya. Sang kakak mengakui semuanya. Ia iri, kecewa, dan merasa tidak dianggap. Dulu ia hanyalah bayangan dari sang adik yang dipuja dan diwarisi tata naga. Rasa sakit itulah yang perlahan mengubahnya menjadi sosok yang gelap dan dipenuhi dendam. Tiba-tiba naga hitam pun muncul.
Ia tertawa puas melihat pertikaian kakak beradik yang saling menyakiti. Fushi pun tak bisa diam. Dengan keberanian yang tersisa, ia langsung menyerang naga hitam. Tapi sayang, kekuatannya masih belum cukup. Ia pun kalah dan harus melarikan diri bersama bayi. Sejak awal, rencana kakak Fushi yang berniat menukar pedang penakluk iblis demi kekuatan naga emas justru dikhianati oleh naga hitam. Ia dibunuh tanpa ampun. Kini sang naga hitam pun memiliki segalanya. Kekuatan naga emas milik kaisar dan pedang iblis yang bisa menghancurkan dunia. Kekacauan pun melanda, dunia siluman porak-poranda. Jiwa-jiwa dibantai tanpa belas kasihan. Tapi bayi tak gentar. Dengan keberanian seorang pejuang sejati, ia berdiri menghadang naga hitam. Di saat yang sama, Fushi datang. Meski hanya dengan sisa-sisa kekuatannya, mereka bertarung bersama-sama. Berjuang sekuat tenaga, tapi kenyataan berkata lain. Naga hitam terlalu kuat. Bayi dan Fushi pun tumbang. Dan dunia berada di ambang kehancuran. Namun, di detik terakhir, saat harapan hampir padam, Fushi bangkit kembali. Dari dalam dirinya muncul cahaya yang menggetarkan dunia. Jiwa naga sejati terbangun. Dengan kekuatan barunya, ia pun menghadapi naga hitam dalam pertarungan pamungkas yang mengguncang langit dan bumi. Dan akhirnya, Fushi berhasil menaklukkannya. Pedang penakluk iblis dihancurkan dan kekuatan naga emas kembali ke sang kaisar raja naga. Tapi, kemenangan itu tak datang tanpa harga. Untuk menyelamatkan bayi, cinta sejatinya, Fushi mengorbankan seluruh kekuatan naganya. Seluruh jiwa naga yang diwariskan kepadanya demi nyawa wanita yang ia cintai, kini ia bukan lagi naga. Ia hanyalah manusia biasa, tanpa kekuatan, tanpa tahta, tapi ia bahagia karena ia memiliki bayi dan bayi memiliki dia. Film pun ditutup dengan pemandangan tenang. Fushi dan bayi hidup damai sebagai manusia biasa, sementara naga hitam kembali disegel dalam keheningan abadi dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Dragon Seduction. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.